رزقكم من الطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakum Allah. Bapak dan Ibu, para pemirsa Fatwa TV yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, hayyakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita menjelaskan tentang benarnya kesaksian kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada 5 poin yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Kita ulangi sedikit. Yang pertama adalah mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah taat kepada beliau SAW. Yang ketiga adalah membenarkan, mempercayai dan mengimani kabar berita yang datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit mengulang tentang poin yang keempat dan kelima, yaitu mengambil hukum dari hukumnya Nabi kita Muhammad SAW. Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Tuhan kalian, mereka tersebut tidaklah sempurna iman mereka. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka tersebut mengambil hukum dari engkau, wahai Muhammad, dari apa yang mereka perdebatkan, dari apa yang mereka perselisihkan. Tidak hanya sekedar mengambil hukum dari Nabi Muhammad SAW, tapi harus menerima 100% hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa yusallimu taslima. Subhanallah. Di dalam masalah mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad SAW, ada 4 imam yang menjadi panutan kita. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i serta Imam Ahmad. Bagaimana 4 imam ini mengajarkan kepada kita wajibnya untuk mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya Imam Abu Hanifah menyatakan, la yahillu li ahadin ayakhudha min aqwalina wa af'al min aqwalina illa min aina akhadna. La yahillu li ahadin ayakhudha min aqwalina illa min aina akhadna. Tidaklah halal, haram bagi kalian untuk mengambil pendapat-pendapat kami, ucapan-ucapan kami, fatwa-fatwa kami, kecuali kalian tersebut tahu dari mana kami tersebut mengambilnya. Itu adalah Imam Abu Hanifah. Subhanallah, kalau kita mengaku bermadhabkan Hanafi yang dipimpin oleh Imam Abu Hanifah tersebut, seharusnya kita tersebut bersikap sebagaimana beliau. Subhanallah, ketika ada hadis, itulah yang menjadi sumber hukum kita. Begitupun juga Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika khutbah Jumatnya, beliau menyatakan di Masjid An-Nabawi pada waktu itu, kata beliau, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahibu dhalikal qubur. Setiap pendapat, setiap ucapan, setiap fatwa bisa diambil, bisa juga untuk dibuang, ditolak. Kita bisa mengambil pendapat ketika sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah. Tetapi ketika ada satu pendapat, satu fatwa yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Makanya Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah sambil berwanti-wanti, kecuali yang datangnya dari pemilik kuburan itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil menunjuk kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau menyatakan, kullu mas'alatin aqulu fiha bi khilafi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ana urajun anha fi hayati wa ba'da mamati. Setiap masalah yang aku pernah berkomentar di dalamnya, setiap masalah agama ini yang aku pernah berfatwa di dalamnya, ternyata fatwaku, komentarku, pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Aku pastikan, aku buang itu pendapatku, aku buang itu fatwaku, aku kembali kepada sunnah Nabi SAW.
mengambil hukum dari Nabi SAW fi hayati, baik ketika aku hidup sekarang ini atau wa ba'da mamati, setelah aku meninggal nanti. Artinya jika aku sudah meninggal dunia, ada di antara kalian yang masih hidup ini mendapatkan ada dari fatwa-fatwaku, pendapat-pendapatku yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tolong tinggalkan fatwaku, tolong tinggalkan pemikiranku, tolong tinggalkan pendapatku tersebut, dan kembalilah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, setiap ucapanku, setiap pendapatku bertentangan dengan sunnah, lemparkan ke dinding. Subhanallah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengikuti satu mazhab yang dipimpin oleh 4 imam tersebut, seharusnya kita bersikap sebagaimana 4 imam tadi tersebut, yaitu mengambil hukum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, poin paling pentingnya, benarnya kesaksian kita kepada Nabi SAW ketika kita sanggup beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bima syara'. Kita tahu bahwasannya beribadahnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh itu konsekuensi dari kesaksian kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di situ kita mengakui la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tapi konsekuensi dari beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, tata cara beribadahnya haruslah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita melihat dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, semuanya lengkap dan semuanya sempurna. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah Arafahnya pada saat Hajjatul Wada, haji yang pertama sekaligus haji yang terakhir buat Nabi SAW, karena kita tahu 81 hari setelah wukuf di Arafah tersebut, Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia, dan tidaklah Allah Jalla Jalaluh mewafatkan nabinya kecuali Nabi tersebut telah sempurna menyampaikan amanah Allah kepada umat ini. Subhanallah. Termasuk berkaitan tentang masalah ibadah, sempurna telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Jalla Jalaluh menurunkan satu ayat di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari itu, tepatnya di hari Jumat, pada saat Nabi kita Muhammad SAW melakukan wukuf di Arafah, Allah Jalla Jalaluh telah mensempurnakan agama ini. Arti sempurna tidak perlu untuk ditambah dan tidak perlu untuk dikurangi. Subhanallah. Imam Malik rahimahullah rahmatan wasi'ah ketika mengomentari ayat ini, kata beliau, man lam yakuni syai' fi zamanin Nabi SAW lam yakuni syai' fi zamanin al-an. Sesuatu ajaran yang tidak ada di zaman Nabi SAW, itu ajaran tidak ada juga di zaman para sahabat ridwanullah ajmain, maka tidak layak dan tidak pantas untuk ajaran tersebut diada-adakan di zaman sekarang ini. Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani, sahabat Nabi SAW yang mulia, yang sering dipanggil dengan panggilan Abu Hurairah, mengatakan apa? Kata beliau radhiyallahu an, laqad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-din kullah hatta al-khara'ah. Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan agama ini seluruhnya, dari masalah yang paling tinggi, masalah tauhid, masalah berakidah yang benar, yang sahihah, yang salimah, diajarkan oleh Nabi. Tidak hanya sekadar masalah yang besar itu saja, tapi subhanallah, masalah yang kita anggap itu masalah yang sepele atau kecil, sekedar masalah adab etika di kamar mandi, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW telah mengajarkan din dan agama ini, wabil khususnya tentang tata cara beribadah kepada Allah, telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sering sekali kita mendengar ucapan para ulama, ya, bahwasannya ibadah kita tidaklah diterima oleh Allah Jalla Jalaluh kecuali memenuhi 2 I. I yang pertama, ikhlas. Itu berkaitan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh.
Artinya beribadahnya kita hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Allah menyatakan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah kita ini disuruh, diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh dalam keadaan yang betul-betul ikhlas karena Allah. Yang kedua, tapi tidak cukup hanya sekedar ikhlas saja. Harus ada yang kedua, yaitu ittiba. Beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, ayat yang terakhir, tepatnya ayat 110, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan tentang dua syarat diterimanya ibadah kita ini. Dua ikhlas dan ittiba. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadatihi rabbih ahada. Barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Kapan kita ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh? Ketika kita sudah masuk surga. Dan paling nikmatnya surga tersebut adalah ketika kita berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Apa yang harus kita lakukan? Melakukan amal saleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Yang disebut dengan amal saleh tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah beramalnya kita, beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang sama dengannya ittiba. Kemudian wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ketika kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tolong jangan sampai menyekutukan Allah. Artinya harus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluh. Itu berkaitan dengan syarat diterimanya amalan kita, ikhlas dan ittiba. Nah, kesaksian kita dianggap benar kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beribadahnya kita, ketika beramalnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu sanggup untuk beribadahnya, beramalnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana kita itu tahu bahwasannya beribadahnya kita, beramalnya kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW? Ada 6 cara untuk mengetahui agar kita ini beribadahnya sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, ma'rifatu adillah wal hujjah. Mengetahui dalil dan hujjah. Ketika ada seorang ustadz menyampaikan dan mengajarkan satu amalan, pastikan beliau itu menyampaikan dalil hujjah. Ya ustadz, afwan, tadi antum berbicara 1 jam, kemudian mengajarkan satu amalan, tapi tidak keluar dari lisan ustadz tentang dalil dan hujjah. Itu amalan dari Nabi atau bukan? Ini untuk apa? Untuk membuktikan bahwasannya nanti kalau kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh ustadz tersebut, subhanallah, betul-betul bersumberkan dari hujjah yang sahih, hujjah yang sahihah, betul-betul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang paling mudah untuk mengetahui kita beribadahnya benar atau beramalnya benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Dalilnya mana? Ya, hujjahnya mana? Seperti itu. Yang kedua, agar kita tahu ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi adalah ma'rifatul qadar. Mengetahui tentang porsinya ibadah ini. Subhanallah. Salat yang 5 waktu itu ada porsinya. Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ada kadarnya. Subhanallah, tidak boleh dikenakan kesemangatannya kita untuk beramal beribadah, kita bikin salat subuh 10 rakaat. Haram. Kenapa? Tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Karena salat subuh itu ada kadarnya, ada porsinya. Allahu Akbar. Ada seseorang yang salat di masjidnya, Sa'id bin Musayyib. Dia mengerjakan qobliyah subuh 8 rakaat. Ditunggu oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Ketika sudah selesai mengerjakan qobliyah subuh, Sa'id bin Musayyib setelah mengucapkan menanyakan kabar dan lain sebagainya, kemudian dia bertanya poin yang paling penting. Syuf ya akhi, ana perhatikan tadi antum mengerjakan qobliyah subuh itu 8 rakaat. Afwan, antum tahu tidak?
Qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Berdasarkan dari hadis dari Ibunda Aisyah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu, raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa fiha. Kenapa antum 8 rakaat? Orang ini marah. Subhanallah, sambil mengatakan, "Syum, ya Imam, ana mengerjakan qobliyah subuh 8 rakaat. Apakah dengan sholat ini Allah mengadab dan menyiksa ana?" Sa'id bin Musayyib tersenyum, kemudian mengatakan, "Wallahi, demi Allah, antum tidak diadab, disiksa, dikarenakan antum tersebut mengerjakan sholat. Tapi antum disiksa dan diadab oleh Allah Jalla Jalaluh dikarenakan antum menyelisihi Nabi antum. Qobliyah subuh cuma 2 rakaat." Nah, insya Allah kalau kita mengetahui kadar atau porsinya ibadah, maka insya Allah kita mengetahui ya ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu ajnasiha, mengetahui tentang jenis ibadah. Seperti sekarang bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah, hari penyembelihan korban. Ya, untuk hewan korban tersebut cuma 3 jenis hewan saja. Onta, sapi atau yang sejenisnya seperti kerbau, kemudian kambing atau sejenisnya seperti domba. Ada di antara teman kita, dia tidak punya kemampuan untuk membeli seekor kambing. Kambing sekarang harga 3 juta. Dia punya uang cuma 2 juta. Ustaz, Anda punya fulus 2 juta. Tidak sanggup untuk beli kambing. Sekarang harga kambing 3 juta. Gimana kalau korbannya diganti dengan ayam atau bebek? Karena 2 juta ini cukup beli ayam dan beli bebek. Nggak boleh, haram. Karena jenis ibadah dalam masalah berkorban tersebut, hewannya itu onta, sapi atau kambing. Berarti Bapak tidak mampu, tidak wajib untuk berkorban. Insya Allah tahun depan berkorban. Mudah-mudahan ada rizkinya. Dengan kita mengatakan tentang jenis ibadah ini, maka insya Allah ibadah kita sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, benarnya ibadah kita dan kita tahu ini ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad SAW adalah ma'rifatu awqatiha, mengetahui waktu-waktu ibadah. Kita tahu tadi masalah ibadah korban itu waktunya cuma 4 hari. Dari tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha, setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita berkorban. Kalau tidak sanggup tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11. Tanggal 11 nggak sanggup, tanggal 12. Tanggal 12 nggak sanggup, tanggal 13 terakhir. Tanggal 11, 12, dan tanggal 13 itu ayyamut tasyrik. Kata Nabi SAW, ayyamut tasyrik, ayyamut dzabhin. Hari-hari tasyrik, hari menyembelih korban. Subhanallah. Antum pingin sekarang menyembelih korban, takut nanti sapinya mati pas hari haknya. Nggak boleh. Subhanallah, Abu Bagda, ya, khalnya atau pamannya Bara bin Azib menyembelih korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha. Kata Nabi, syatuka syatu lahmin. Subhanallah, yang antum sembelih tadi itu kambing, ya kambing berdaging. Sebagaimana kambing di hari-hari biasa antum sembelih untuk antum konsumsi dan makan. Itu bukan korban. Yang belum berkorban, berkorbanlah setelah pelaksanaan salat Idul Adha. Yang tadi menyembelih korbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, ulangi lagi korbannya, kata Nabi SAW. Belum waktunya. Tapi ya Ustaz, sekarang nggak ada fulus Ustaz. Mahal sekarang harga kambing 3 juta. Tapi nanti tanggal 12 Dzulhijjah, ya, tanggal 13 Dzulhijjah, kemungkinan kita katakan bisa dapat murah. Atau lewat daripada tanggal tasyrik, tanggal 14, 15, atau 16, 17, ya. Ada kemampuan untuk beli kambing Ustaz. Ada uang sudah. Setelah 1 pekan atau setelah 2 minggu dari hari sekarang ini, ya Bapak, sudah lewat hari penyembelihan korban. Hari penyembelihan korban cuma 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, dengan kita mengetahui waktu-waktu kapan kita beribadah yang sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi SAW, maka insya Allah beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah ma'rifatu makaniha, mengetahui tempat ibadah. Kita tahu untuk kita yang laki-laki, salat 5 waktu itu berjamaah di masjid. Wanita, ya, afdalnya utamanya berkaitan dengan ibadah salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah, kita katakan di rumah. Termasuk juga berkaitan tentang ibadah haji, tempatnya di Mekah. Di situ ada Arafah, di situ ada Mina, di situ ada Muzdalifah, kita katakan.
tempat-tempat pelaksanaan ritual haji. Jangan sampai ada anggapan berhubung sekarang ada wabah pandemi kita nggak bisa berangkat haji Ustadz. Kita cuma berada di Indonesia sekarang ini. Kebetulan ana punya ribuan hektar tanah di daerah ini. Gimana kalau kita bikin ya mina-minaan, Muzdalifahan, Arafah-Arafahan? Haram, tidak boleh. Karena tempat ibadah haji yang disyariatkan tersebut di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ya bukan di tempat kita ini. Nah, dengan kita mengetahui tempat ibadah yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah biiznillah beribadahnya kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, kita ingin mengetahui ibadah kita benar atau tidak, ma'rifatut tartibiha, mengetahui tentang urutannya ibadah yang kita kerjakan. Salat sama wudu, yang mana duluan? Wudu, baru kita melaksanakan salat. Karena wudu tersebut syarat sah daripada ibadah salat yang kita kerjakan. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudu. Artinya jangan sampai di antara antum lagi malas ngambil air wudu. Bagaimana kalau salat dulu? Nanti kalau sudah semangat lagi untuk mengambil air wudu baru wudu. Enggak boleh, enggak sah salat antum. Ada urutannya, seperti misalnya kita salat berdiri, ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu sesuai dengan tertib dan urutannya. Seperti kita melaksanakan ya ibadah umrah misalnya, ya tawaf, kemudian habis tawaf kita tersebut salat ya sunnah tawaf, ya kemudian dilanjutkan dengan melakukan sa'i, kemudian tahallul. Itu ada urutannya. Ya, jangan sampai kita tersebut melakukan ibadah tidak sesuai dengan urutannya. Ada aturan main dan ada urutannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah biiznillah kalau kita ya paham mengerti 6 hal tadi, kita tahu tentang dalil, tentang satu amalan dan ibadah, kemudian kita tahu juga porsinya ibadah, kita pun juga tahu tentang jenis-jenis ibadah, kita pun juga tahu tentang waktu-waktu ibadah itu kapan dilaksanakan, kapan itu amalan dilakukan. Kita pun juga tahu ini ibadah diamalkan tempatnya di mana. Kemudian terakhir kita pun juga tahu urutan dan tertibnya daripada ibadah tersebut. Insyaallah biiznillah ibadah kita dan amalan kita sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Hayyakumullah. وصلى الله نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات